Sebuah gedung perkantoran modern di Jakarta mendadak dipenuhi asap tebal ketika api muncul dari lantai dasar dan menjalar hanya dalam hitungan menit. Puluhan karyawan yang sedang bekerja langsung terjebak dalam situasi genting yang tak terduga. Kepanikan menyebar ke seluruh lantai, suara teriakan meminta pertolongan terdengar bersahut-sahutan, dan suasana kacau itu menjadi awal dari tragedi kebakaran gedung Teradron Indonesia yang mengguncang publik. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Scoop, channel yang selalu menghadirkan informasi aktual dengan cara yang lugas dan terpercaya. Terima kasih telah mengklik video ini. Sebelum kita masuk pada kronologi lengkap tragedi ini, dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu kami berkembang dengan memberikan like dan komentar agar kami bisa terus menyajikan berita penting lain untuk kalian. Siang itu, suasana di gedung Teradron Indonesia berjalan seperti hari-hari biasanya. Karyawan menjalankan pekerjaan rutin, sementara tim teknis berada di lantai dasar untuk mengelola penyimpanan perangkat dan perlengkapan drone. Namun, ketenangan ini berubah ketika sejumlah staf mencium aroma hangus yang tidak wajar dari salah satu sudut ruangan. Beberapa orang mulai melihat asap tipis yang perlahan muncul dan menyebar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kondisi berubah drastis. Api kecil yang muncul dari area penyimpanan semakin membesar, memicu peningkatan suhu yang cepat. Ruangan yang relatif tertutup membuat panas terperangkap, mempercepat pembentukan asap pekat. Alarm kebakaran mulai berbunyi, menandakan awal dari keadaan darurat, sementara karyawan berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Asap kemudian menjalar ke lantai-lantai atas melalui tangga dan ventilasi bangunan. Mereka yang berada di lantai 2 hingga 7 awalnya tidak menyadari bahwa kondisi di bawah sudah tidak terkendali. Ketika mereka membuka pintu lorong, asap langsung menyergap dan membuat banyak orang terbatuk, kehilangan orientasi, dan merasa panik. Situasi semakin tidak terkendali ketika beberapa area gedung mulai menggelap akibat padamnya aliran listrik. Karyawan yang mencoba mengikuti jalur evakuasi mendapati bahwa jarak pandang sangat minim. Tanda-tanda darurat yang seharusnya terlihat jelas menjadi sulit ditemukan karena tertutup asap. Mereka yang mencoba turun ke lantai dasar harus menghadapi panas ekstrem dan asap yang semakin pekat. Dalam hitungan menit, lantai dasar yang menjadi jalur utama keluar gedung sudah tidak bisa dilalui dengan aman, memperburuk situasi dan meningkatkan jumlah orang terjebak di lantai atas. Setelah pemadaman dilakukan, penyelidikan langsung difokuskan pada area yang pertama kali terbakar. Beberapa saksi mengaku mendengar suara kecil seperti letupan sebelum asap muncul. Temuan ini memperkuat kecurigaan bahwa salah satu baterai lithium drone yang disimpan di ruangan tersebut mengalami kegagalan fungsi yang kemudian memicu reaksi berantai pada baterai lain di sekitarnya. Baterai lithium memang dikenal memiliki potensi bahaya tinggi, terutama jika rusak, penyimpanannya tidak sesuai atau terkena suhu panas berlebih. Ketika mengalami thermal runaway, baterai jenis ini dapat melepaskan panas ekstrem, api, bahkan ledakan kecil. Tim Lab 4 Polri menemukan beberapa komponen baterai yang meleleh yang diduga kuat menjadi titik awal penyulutan api. Bukti fisik ini sangat membantu dalam memperjelas apa yang sebenarnya terjadi. Investigasi tidak hanya berfokus pada baterai, tetapi juga pada standar penyimpanan dan prosedur perusahaan. Apakah mereka telah mengikuti pedoman keselamatan ketat? Apakah terdapat alat pemantau suhu atau sistem ventilasi memadai di ruang penyimpanan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap penyebab pasti. Pengumpulan sisa-sisa peralatan yang terbakar memberikan gambaran awal tentang betapa cepatnya api menyebar dari satu titik. Tragedi ini kemudian memicu diskusi besar mengenai standar keamanan perusahaan teknologi di Indonesia. Banyak ahli berpendapat bahwa penyimpanan baterai lithium harus dilakukan dengan pengawasan ketat. Perlu ada ruangan khusus dengan sistem pendingin dan proteksi kebakaran khusus.
Kebakaran ini menjadi contoh nyata bagaimana risiko kecil bisa berkembang menjadi bencana besar ketika standar keselamatan tidak diterapkan secara optimal. Begitu alarm berbunyi, sebagian karyawan langsung berusaha menuju pintu darurat. Namun, asap pekat yang menyelimuti lorong membuat banyak dari mereka terhambat bahkan sebelum mereka mencapai tangga. Beberapa karyawan mencoba merangkak di lantai untuk menghindari kepulan asap yang lebih pekat di bagian atas ruangan. Tetapi situasinya tetap sulit karena jarak pandang hampir nol. Banyak yang terjebak di ruang kerja dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Di saat bersamaan, petugas pemadam kebakaran menerima laporan dan segera meluncur ke lokasi. Mereka membagi tim untuk menahan api di lantai dasar dan mengevakuasi karyawan dari lantai atas. Tantangan utama adalah kondisi suhu yang semakin meningkat dan asap yang sangat menghambat jarak pandang. Tim penyelamat menggunakan alat bantu pernapasan dan perlindungan khusus untuk bisa masuk lebih dalam ke area gedung. Beberapa karyawan yang berada di lantai atas terpaksa mencari alternatif penyelamatan lain. Sebagian dari mereka menyeberang ke gedung sebelah melalui jendela dan area atap yang berdekatan. Petugas pemadam menggunakan tangga hidrolik untuk menjangkau korban yang berdiri panik di tepi bangunan. Meskipun banyak yang berhasil diselamatkan, kondisi kritis di dalam gedung membuat tidak semua orang mampu mencapai titik aman tepat waktu. Proses pemadaman memakan waktu lama karena api di lantai dasar terus menyala dan memproduksi asap dalam jumlah besar. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas masih harus memastikan seluruh area aman dan tidak ada titik api tersisa. Usaha penelusuran ini menemukan beberapa korban di spot-spot yang menunjukkan bahwa mereka sempat mencoba menyelamatkan diri, tetapi terhalang oleh asap tebal. Evakuasi ini menjadi salah satu operasi paling menantang dalam beberapa tahun terakhir. Saat seluruh lantai berhasil diamankan, jumlah korban mulai terkuak. Total, 22 orang ditemukan meninggal dunia. Sebagian besar akibat menghirup asap beracun. Asap dari kebakaran ruangan tertutup mengandung karbon monoksida yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran hanya dalam beberapa menit. Hal inilah yang membuat banyak korban tidak mampu melanjutkan upaya evakuasi. Rinciannya mencatat 7 laki-laki dan 15 perempuan menjadi korban, termasuk 1 perempuan hamil. Banyak dari mereka adalah para pekerja muda yang sedang menjalani aktivitas kerja rutin. Para korban ditemukan di berbagai titik, seperti ruang kerja, lorong evakuasi, hingga tangga darurat. Ini menunjukkan bahwa banyak dari mereka mati saat berusaha melarikan diri, namun terhenti akibat asap pekat. Sebanyak 19 orang berhasil diselamatkan, meski beberapa harus menjalani perawatan intensif. Mereka mengalami sesak napas akut dan gejala keracunan asap. Tim medis bergerak cepat untuk memberikan oksigen dan penanganan lanjutan. Para penyintas ini memberikan gambaran bagaimana kecepatan asap dan minimnya jarak pandang menyebabkan banyak orang kehilangan orientasi, meskipun mereka sudah mengenal gedung tersebut. Suasana duka menyelimuti keluarga para korban yang berdatangan ke lokasi dan rumah sakit. Banyak yang tidak menyangka bahwa kerabat mereka yang berangkat kerja seperti biasa tidak akan kembali. Tragedi ini menimbulkan keprihatinan nasional dan membuka diskusi besar mengenai pentingnya penerapan standar keselamatan kerja yang lebih ketat. Publik menuntut evaluasi terhadap sistem proteksi kebakaran di gedung-gedung Indonesia. Setelah api padam, polisi dan tim forensik segera melakukan olah tempat kejadian perkara menyeluruh. Mereka memetakan area kerusakan, mengidentifikasi titik api, serta memeriksa pola gosong yang dapat menunjukkan arah dan sumber penyebaran. Temuan awal berupa sisa baterai litium yang meleleh menjadi petunjuk utama bahwa perangkat tersebut kemungkinan besar menjadi pemicu awal kebakaran. Selain menentukan sumber api, penyelidikan juga menyoroti sistem keamanan gedung. Apakah alarm bekerja optimal? Apakah jalur evakuasi layak? Apakah perusahaan mengikuti standar penyimpanan material berbahaya? Pemeriksaan detail ini penting
untuk menentukan apakah ada kelalaian prosedur yang turut memperburuk situasi. Tim ahli keselamatan kebakaran dilibatkan untuk memberikan analisis teknis mendalam. Pihak pemerintah daerah turut menyoroti kejadian ini sebagai peringatan bagi seluruh gedung komersial. Mereka mendorong seluruh perusahaan untuk segera melakukan audit keselamatan dan memastikan tidak ada potensi bahaya serupa. Diskusi mengenai regulasi penyimpanan baterai litium juga semakin menguat. Banyak pihak menilai bahwa diperlukan aturan lebih ketat terkait penyimpanan bahan berisiko tinggi. Kasus ini kemudian menjadi sorotan media nasional. Ahli industri teknologi, pakar kebakaran, dan pemerhati keselamatan publik memberikan berbagai pandangan. Semua sepakat bahwa tragedi ini tidak boleh terulang. Penyelidikan berlanjut secara intensif dan publik menunggu langkah konkret yang dapat menjamin keamanan kerja di masa mendatang. Tragedi kebakaran gedung Terradrone Indonesia menjadi pengingat keras bahwa keselamatan bukan hal sepele. Dari penyimpanan baterai hingga jalur evakuasi, setiap komponen memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nyawa manusia. Ketika satu elemen terabaikan, risikonya bisa berujung pada tragedi besar seperti yang terjadi dalam peristiwa ini. Kita sebagai masyarakat dan pelaku industri perlu lebih waspada terhadap potensi bahaya yang mungkin tampak kecil namun memiliki dampak besar. Peristiwa ini juga menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi keadaan darurat. Setiap gedung seharusnya dilengkapi dengan standar keselamatan yang jelas dan dipatuhi tanpa kompromi. Para pekerja pun perlu mendapatkan pelatihan rutin agar tidak panik dan mengetahui langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan tragedi ini menjadi pelajaran mahal yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih telah menonton dan mendukung The Scoop. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami dapat terus menyajikan informasi penting bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.